Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Pandi Cahya Wiguna, NIM D10111181097. Saya dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil, akan menjelaskan tentang manajemen proyek konstruksi dan tentang hal-hal yang penting di dalam sebuah proyek. Untuk materinya, kita lanjut ke slide. Ada 4 hal yang berkaitan dengan aspek waktu pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu satu, batas waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam artian, setiap konstruksi memiliki batas waktu dalam penyelesaiannya, baik itu ditentukan oleh pemilik proyek yang swasta ataupun dari pemerintah. Kemudian, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek? Penentuan kapan pelaksanaan waktu pengerjaan ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan item-item lainnya dan penyelesaian dari proyek tersebut. Biasanya, waktu pelaksanaan proyek ini ditentukan melalui rapat antara kontraktor, owner, dan uh, dan dari perancangan gedung itu. Kemudian ada jangka waktu setiap item pekerjaan, yaitu untuk setiap pengerjaan tentu saja memiliki batas waktu untuk mengerjakannya. Dengan adanya pembatasan ini, tentu akan menjadikan pelaksanaan proyek ini teratur dan tidak molor ataupun terlambat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Potensi perubahan ini biasanya terjadi apabila adanya gangguan berupa bencana alam ataupun kekurangan dari tenaga manusia yang bisa disebabkan oleh apakah dia sakit ataupun ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, yang menyebabkan proyek tersebut menjadi terlambat dan beberapa item tidak dikerjakan sesuai dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk ke waktu proyek terutang dalam penjadwalan proyek, yaitu di samping waktu proyek, penjadwalan juga meliputi material, tenaga kerja, peralatan, dan dana pakas. Penjadwalan yang tepat dapat menghindarkan dari keterlambatan penyelesaian proyek. Artinya, penjadwalan ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan proyek dalam bidang waktu. Tentu saja itu berperan sangat penting karena untuk setiap pengerjaan tentu memiliki batas waktu tertentu yang apabila terlambat akan mempengaruhi pada pengerjaan-pengerjaan yang berikutnya. Dan bila yang lainnya juga terlambat, dan kita tentu saja terlambat dalam menyelesaikan bangunan tersebut, dan biasanya kita akan mendapat sebuah sanksi atau teguran dari pihak penyedia atau pihak pemilik dari proyek tersebut. Selanjutnya ada kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi ada beberapa aspek, yaitu batasan waktu, batasan biaya, batasan mutu, dan jenis kontrak dan aturan administrasi. Kita mulai dari batasan waktu. Waktu yang disepakati untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Kemudian ada batasan biaya, yaitu besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Lalu ada batasan mutu, yaitu syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan. Dan terakhir, jenis kontrak dan aturan administrasi, yaitu jenis kontrak yang disepakati atau lump sum, unit price, dan lain-lain, sanksi keterlambatan, proses pembayaran, dan lainnya. Lanjut, pengelolaan proyek konstruksi. Pengelolaan proyek konstruksi kita ada 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Untuk proses input ini, kita awali dengan kontrak konstruksi sebagaimana yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada subkontraktor yang diajukan, kemudian ada supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan, metode kerja, dan data spesifikasi material yang diajukan, serta data tenaga kerja. Data-data ini biasanya diolah oleh para insinyur dari pihak kontraktor, juga hasil rapat dari kontraktor dan owner itu sendiri. Dari hasil rapat sini kita masuk ke proses.
yaitu direncanakannya, diorganisir, dijalankan, dan dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai. Dalam artian, pengerjaan proyek ini sudah direncanakan, kemudian diorganisir pengerjaannya, kelompok-kelompok pekerjaannya, kemudian dijalankan dan dikendalikan oleh kepala tukang atau kepala proyek, kemudian sampai dengan proyek konstruksi itu selesai. Dan yang terakhir ada output, yaitu produk atau fasilitas yang diinginkan oleh owner yang sudah dibatasi dengan batasan biaya, mutu, dan waktu. Kemudian ada pengendalian waktu pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu yang pertama adalah ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan, yaitu untuk setiap bulan biasanya akan dilakukan laporan kemajuan pekerjaan untuk menilai apakah dalam pengerjaan ini sudah sesuai dengan yang namanya perencanaan di awal atau mengalami keterlambatan. Dari laporan ini akan diadakan pengukuran bagaimana yang kurang ataupun bagaimana yang lebih. Kemudian hasil pengukuran kemajuan pekerjaan ini dibandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Dan selanjutnya lakukan langkah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana atau terjadi keterlambatan. Dan terakhir, lakukan reschedule jika langkah perbaikan tidak dapat mengembalikan kemajuan pekerjaan sehingga tahapan berikutnya dapat diperoleh kemajuan pekerjaan sesuai dengan rencana. Biasanya untuk keterlambatan, seperti yang telah dijelaskan di awal, terjadinya keterlambatan baik itu berupa faktor alam ataupun faktor dari manusia tersebut. Faktor alam bisa jadi seperti bencana alam ataupun ada wabah. Untuk faktor dari manusia bisa jadi keterlambatan dari supplier ataupun kekurangan dari pekerja. Kemudian ada reschedule, yaitu langkah untuk merencanakan ulang. Ada jadwal pengerjaan karena keterlambatan yang terjadi. Kemudian ada langkah persingkatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu tambah tenaga kerja dan shift kerja, kemudian tambah jam kerja dan hari kerja, kemudian penggunaan peralatan yang lebih produktif, dan terakhir menambah ketersediaan bahan dan menggunakan bahan yang instalasinya lebih cepat. Kemudian ada pedoman mutu proyek konstruksi. Pada pedoman ini ada 3, yaitu gambar kerja, spesifikasi teknis material, dan 3, rencana kerja dan syarat-syarat. Gambar kerja ini bisa dikerjakan oleh arsitek, kemudian dirapatkan atau didiskusikan bersama owner dan kontraktor. Kemudian ada spesifikasi teknis dan material. Spesifikasi teknis material yaitu berupa spesifikasi dari bahan bangunan yang digunakan, baik itu berupa baja, semen, ataupun lainnya. Kemudian ada rencana kerja dan syarat. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu kita ada 5 tahap, yaitu pengajuan sampel material yang akan dipakai untuk setujui pemilik proyek dan uji sampel. Kemudian ada ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan, kemudian buat laporan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, dan terakhir meeting dan evaluasi secara berkala antara pihak kontraktor dan owner dan konsultan pengawas. Pengendalian mutu ini berkaitan langsung dengan bahan material yang digunakan, yang disuplai oleh para supplier. Karena sebelum melakukan penyuplaian, tentu supplier ini harus melakukan pengujian sampel apakah mutunya sudah sesuai atau belum. Jika belum, tentu saja dari pihak kontraktor tidak akan menerima karena sudah disesuaikan pada rapat yang telah dilakukan di awal antara owner dan kontraktor. Kemudian ada evaluasi untuk di akhir memasuki titik. Kemudian ada pembiayaan proyek konstruksi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi.
kemudian menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor, dan terakhir, ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Kita jelaskan dari yang pertama, berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Tentunya setiap proyek memiliki dana yang berbeda-beda, baik itu dalam hitungan ratusan juta sampai hingga miliaran. Ditentukan dari besar kecilnya proyek dan mutu yang ditentukan dari meeting di awal atau rapat, kemudian didapatkan untuk dana ini ditentukan oleh owner, kemudian ditentukan lagi oleh para kontraktor mutu yang akan digunakan, kemudian menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Dalam artian, untuk pelaksanaan proyek konstruksi ini, tentu sang owner atau pemilik proyek memiliki tanggung jawab untuk membayar setiap suplai barang, dan dari pihak kontraktor memiliki tanggung jawab untuk membayar dan mengelola dari para tukang atau sumber daya manusia dan alat-alat yang akan digunakan seperti kualitas alat berat, alat ringan, dan lainnya. Kemudian ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Tentu saja karena kekurangan dana yang untuk kemungkinan proyek tersebut ditutup ataupun diberhentikan karena tidak ada lagi suplai barang yang dapat digunakan karena tidak ada lagi dana yang dikucurkan oleh para owner. Kemudian ada pengendalian penerimaan dana. Kita awali dengan uang muka semaksimal mungkin. Dalam artian, pada setiap owner tentu harus membayar uang muka pada kontraktor untuk memulai pekerjaan tersebut. Kemudian diupayakan tidak ada retensi, yaitu keterlambatan dalam pembayaran kepada kontraktor setiap bulan. Kemudian ada material on-site dapat dihitung, yaitu material yang sudah dipesan dapat dihitung untuk berapa dana yang akan digunakan supaya tidak lebih dalam pembayaran dalam material tersebut. Kemudian ada frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin, yaitu dengan memberi upah lebih atau bonus kepada pekerja atau tenaga manusia. Tentu mereka akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, seperti mengerjakan dengan lebih cepat ataupun menjaga mutu dari barang-barang yang disuplai ataupun alat-alat yang digunakan. Kemudian ada pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Kemudian kita ke pengendalian biaya dalam rangka pengendalian likuiditas. Ada 4 tahap, yaitu stok material di lokasi sekecil mungkin tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Dalam artian, stok material yang ada di lokasi konstruksi tersebut tidak lebih dari sekitar 30% dari total material yang akan digunakan. Kenapa harus sekecil mungkin? Ini demi menghindarkan terjadinya kerusakan pada material ataupun hilang material ini di lokasi pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan untuk seperti stok pasir ataupun agregat kasar, semen, ataupun besi dan baja-baja lainnya dapat hilang ataupun berkarat serta rusak akibat alam dan efek dari manusia yang tidak suka dengan kontraktor tersebut. Kemudian ada batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerja. Dalam artian, untuk pembayaran pekerja ini, kita hanya harus membayar pada para pekerja yang memiliki prestasi yang mumpuni. Dalam artian, tidak semua pekerja kita beri bonus untuk prestasi yang ini. Kemudian ada hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Itu dalam kontrak ada step-step atau langkah-langkah dalam perencanaan pekerjaan
Apabila ada satu kegiatan yang tidak tercantum dalam kontrak, tentu harusnya tidak dilakukan oleh kontraktor tersebut, karena hanya akan membuang uang dan belum tentu dari pihak owner akan menerima hasil pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Dan terakhir kesimpulan, aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi jika dimanage dengan baik dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.